Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya untuk materi ini ya. Kemarin kita sudah masuk ke model sentral ya. Di mana model sentral itu matrik rancangannya menggunakan XC. Ya, XC itu adalah matrik rancangan yang disentral. Disentral itu artinya setiap variabel prediktornya dikurangi rata-rata masing-masing. Itu kita lambangkan dengan XC ya. XC ini cara memperolehnya dari matrik X1. X1 itu matrik yang berukuran N kali K, di mana kolom-kolomnya berisi variabel prediktor X1, X2, sampai XK. Itu namanya X tebal 1. Jadi isinya X tebal 1 itu X I1 ya. Jadi I-nya di sini adalah mulai 1 sampai N. Jadi isinya kolom pertamanya adalah X11, X21, sampai Xn1. Sedangkan kolom kedua berisi variabel prediktor X2, yaitu X12, X22, sampai Xn2. Kolom yang ke K berisi X1K, X2K, sampai Xnk. Itu adalah matrik X1, ukurannya N kali K. Sedangkan matrik XC itu diperoleh dengan membentuk centering, yaitu XC itu sama dengan I dikurangi 1 per NJ kalikan X1. Nanti jadinya, ini kalau dihitung ya, ini berbentuk kolom pertamanya berubah jadi X11 min X bar 1. Ya, X21 min X bar 1 sampai Xn1 min X bar 1. Itu isi dari XC. Kemudian yang kolom kedua berarti berisi X2 kan. Jadi X12 min X bar 2, X22 min X bar 2, sampai dengan Xn2 min X bar 2. Jadi masing-masing dikurangi rata-rata dari setiap variabel prediktornya. Itu namanya XC. Nah, itu nanti kalau kita ingin mengestimasi parameternya bisa menggunakan cara ditransformasi seperti ini. Ya, ini asalnya dari persamaan normal. Kalau di persamaan normal kan kita punya X transpos, ya kan? X transpos dikali X dikalikan beta topi X transpos Y. Nah, X-nya saya partisi menjadi J sama XC. Itu bedanya itu kalau model sentral. J itu adalah vektor satuan. XC isinya tadi. Jadi setiap matrik X-nya dikurangi rata-rata masing-masing. Ini gunakan sifat, ya, ini adalah matrik yang dipartisi menjadi J sama XC. Kalau ini saya transpos, berarti ini harus ditranspos dulu, jadi J, XC, masing-masing ditranspos lagi. Ini kemarin sudah saya terangkan, dari sini saya dapatkan alfa topinya adalah rata-rata Y. Beta topi 1 isinya adalah ini. Inverse X transpos XC transpos kali XC dikalikan transpos XC kali Y. Nah, beta 1 topi itu berisi beta 1 topi, beta 2 topi, sampai beta K topi. Ya, ingat ya, betanya ini beta tebal. Jadi beta tebal 1 itu berisi beta 1 topi tipis ya. Beta 2 topi tipis sampai beta K topi tipis. Nah, di mana letak beta 0 topinya? Beta 0 topinya itu diperoleh melalui alfa topi. Jadi beta 0 topinya nanti sama dengan alfa topi, ya kan? Dikurangi Y bar. Y barnya ini berisi, dikurangi X bar, maaf ya, kurangi X bar. Jadi nanti seperti ini. Nah ini. Ya, jadi beta 0 topinya itu alfa topi dikurangi beta 1 topi ya, yang diperoleh tadi dari beta tebal tadi, beta tebal 1 kalikan X bar 1 dikurangi lagi beta 2 topi X bar 2. Ini harusnya X bar 2 sampai ini. Ini kalau saya tulis dalam bentuk matrik jadi beta tebal 1 transpos ya, beta tebal 1 topi transpos kali X bar. Lihat, X bar di sini tebal saya nulisnya, jadi berupa vektor kolom yang isinya X bar 1, X bar 2, sampai X bar K. Ya, inilah cara memperoleh beta 0 topinya.
Sedangkan beta 1 topinya diperoleh dari sini. Perhatikan ya, persamaan 33 ini. Nah, ini kalau saya bentuk persamaan normal, sama saja dengan XC transpos XC beta 1 topi sama dengan XC transpos Y. Ini persamaan normalnya. Kalau ini bentuk akhirnya ya. Gitu ya. Nanti itu kita gunakan. Nah, sekarang kita definisikan. Kalau model regresi linear berganda ditulis dalam bentuk model sentral, maka SSE-nya dihitung dengan rumus ini. Nah, ini adalah SST, jumlah kuadrat total, atau SST, sum square total ya, dikurangi ini. Nah, kalau menggunakan model tanpa model umum seperti biasa, Y sama dengan X beta plus epsilon, maka SSE-nya nanti ini berbentuk Y transpos Y. Jadi cukup sigma YI kuadrat. Nggak perlu dikurangi rata-rata. Tapi ini jadi beta topi saja. Beta topi transpos dikalikan X-nya jadi X biasa. X transpos Y. Ya, itu kalau SSE untuk model umum. Ya, atau model normal gitu ya. Kalau model sentral begini. Nah ini yang dari model normal ya, model umum. Jadi ini bentuk modelnya Y sama dengan X beta plus epsilon. Kalau ini bentuk modelnya Y-nya dinyatakan dalam matriks JXC tadi. JXC di sini nanti ada apa namanya? Alpha ya, alpha sama beta tebal 1. Jadi kalau ditulis nanti jadi alpha dikali J plus XC dikalikan beta tebal 1. Nah, itu kalau modelnya model sentral. Nanti SSC-nya ini. Kalau model normal, SSC-nya ini. Ini sama. Hasil ini kalau dihitung persis sama dengan ini nanti. Ya, bisa dibuktikan dengan contoh soal gitu ya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita definisikan matriks varian kovarian dari X. Lambangnya adalah SXX. Nah, ini kemarin saya terangkan, ini variannya X1, variansinya X2, variansinya XK. Ini kovariansi antara X1, X2. Cara menghitung variansi dan kovariansi, ini sudah saya jelaskan di sini. Ini sudah saya jelaskan di statistika 1. Contohnya ini, variansi dari variabel X2. Maka yang dipakai XI2 kurangi rata-ratanya X2. Dikuadratkan lalu dijumlah dibagi N-1. Ini rumus variansi kan. Ya, kalau kovariansi antara X1 X2 berarti ini. Sigma XI1 kurangi rata-rata X1 kali XI2 kali kurangi rata-rata X2 dibagi N-1. Kalau SY2 kovariansi antara Y dengan X2. Berarti ini yang X2 min X bar 2 dikali YI min Y bar. Semuanya dibagi N-1 ya. Ini cara ngitungnya. Nah, nanti ini masukkan ke sini, maka kita dapat SXX dan SYX. Nah, sekarang SXX ini bisa juga saya tulis dalam bentuk matriks centering. Nah, ini namanya matriks centering. Namanya XC. Ya, jadi apa? XC transpos dikalikan XC per N-1. Ini kalau dihitung persis sama dengan hasil ini. Di mana elemen-elemennya ini dihitung lewat sini. Nah, nanti saya tanyakan di kelas ya. Saya tanyakan saat tatap muka, tunjukkan bahwa ini persis sama dengan ini nanti. Ya. Caranya mudah ya, XC kan sudah tahu isinya. XC itu isinya adalah X1 kurang X bar 1 untuk kolom pertama. Jadi X11 min X bar 1, X21 min X bar 1, begitu sampai Xn1 min X bar 1. Kolom kedua untuk X2-nya, begitu sampai kolom yang ke K. Ya. Transpos kalikan SC per ini, nanti persis sama dengan hasil ini. Demikian juga yang SYX. XC transpos kali Y per N-1, nanti persis sama dengan ini. Nah, caranya untuk menunjukkan ini, kemarin sudah saya terangkan, buktikan dulu ini. Nah, nilai ini persis sama dengan ini. Jadi Y barnya seolah-olah hilang. Ya, silakan nanti
saya tanyakan harus bisa jawab ya. Ini kan sederhana aja ini membuktikan ini ke sini ya. Ya, oke kalau ini saya tunjukkan aja. Ini kan sama aja ini dikali YI, ya kan? Ketemu ini kan? Minus ini dikalikan Y bar. Sehingga hasilnya ketemu min Y bar dikali ini. Kemudian sigmanya masuk, ya kan? Sehingga nanti ketemu sigma I1 sampai N XIJ min X bar J kali YI ini. Minus sigma I sama dengan 1 sampai N Y bar dikalikan ini. Ya kan? Karena Y bar itu konstanta tidak mengandung indeks I keluar dari sigma. Sehingga nanti jadi minus Y bar sigma I sama dengan 1 sampai N X IJ min X bar J. Nah nilainya sigma X IJ min X bar J itu 0. 0. Bisa dipilih salah satunya J-nya 1. Nah, silakan buktikan bahwa sigma XI1 min X bar 1 itu pasti 0. Nah itu ya, nanti sehingga terbukti hasilnya ini. Itu cara menunjukkan. Tadi saya sudah dapatkan beta 1 topi dari persamaan 33, yaitu inverse XC transpose XC dikalikan XC transpose Y, ya kan? Kalau saya modifikasi, saya kali N-1, saya bagi N-1 kan nilainya enggak berubah, tetap beta 1 topi. Nah, kenapa saya modifikasi seperti ini? Tujuannya mau saya bawa ke SXX dan SYX. Yang ini sudah punya nama, namanya SYX. Nah, sedangkan N-1 dikali itu bisa saya tulis begini. Coba lihat ini ya. Ini kalau saya tuliskan N-1 pangkat min 1, dipangkatkan lagi min 1 kan jadi N-1. Tinggal inverse dari transpose XC kali XC. Ya. Jadi ini, itu tidak lain ini. Karena ini namanya SXX, berarti inverse dari SSX. Dikalikan SYX. Berarti beta 1 topi bisa ditulis lebih singkat, cukup inverse dari SXX dikali SYX. Nah itu kalau modelnya ditulis dalam bentuk sentral. Nah beta 0 topinya diperoleh dari tadi, alpha topi itu kan Y bar. Dikurangi ini, beta 1 topinya diperoleh dari sini tadi. Ya, jadi kalau ini saya masukkan ke situ, tapi ditranspos ya, maka ini pindah ke depan, jadi transpos SYX, nah ya kan? Ini kan simetri ditranspos tetap, ya, baru dikali X bar. Ya. Inilah cara memperoleh estimatornya. Dari beta 0 topinya nanti ini, beta 1 topinya itu. Ya. Itu kalau modelnya model sentral. Contoh penerapannya ini. Beta 1 topi saya cari pakai inverse SXX kali SYX. SXX ini berhubungan dengan variabel X1, X2. Ini dari contoh tabel 51. Kalau nggak salah, tabel 51 itu ini. Nah ini. Ya, jadi ini X1, ini X2. Ya, jadi kalau saya hitung variannya X1, langsung aja pakai komputer ketemu nanti. Namanya S1 kuadrat. Variannya X2, S2 kuadrat. Ya, kovariansinya X1, X2, gunakan rumus 1/N-1, N-nya 12, jadi 1/11, sigma X1 min X bar 1, kali X2 min X bar 2. Sudah ketemu, nanti SXX-nya sudah ketemu, baru kita bisa investkan. Ya, kita bisa investkan. Nah, jadi ini hasilnya diinvest, kalikan dengan SYX, ini SYX, nanti ketemu ini. Ini berarti beta 1 topi, ini beta 2 topi. Nah, beta 0 topinya ini. Y barnya nanti ketemu 7,5. Ya, SYX ditranspos, dikalikan inverse SXX, dikalikan X bar. X bar ini berisi X bar 1 sama X bar 2, gitu ya. Dan 3 baris kali kolom dijumlah ketemu sekian. Beta 0 topinya ketemu ini. Berarti sudah lengkap. Beta 0 topi
beta 1 topi, beta 2 topi. Ya, gitu. Sekarang kita ke model normal. Nah, model normal ini yang utuh ya, dinyatakan dalam bentuk X. Ini sebenarnya model regresi, cuma ditulis dalam bentuk apa namanya? Distribusi normal. Jadi Y berdistribusi normal, N variat, X beta, ini rata-ratanya Y atau ekspektasinya Y, koma ini kovariansi dari Y, sigma kuadrat Y. Ya, kenapa muncul ini? Karena asumsi galatnya adalah ini. Ya, dari sini berakibat itu, ya kan? Yang dikenal dengan model normal. Jadi vektor galat berdistribusi normal n variat, rata-ratanya 0 ya karena galat, kovariansinya sigma kuadrat I. Ya. Nah ini memberikan arti bahwa variansinya identik yaitu sigma kuadrat, ekspektasinya 0. Jadi ekspektasi epsilon 1 sama dengan ekspektasi epsilon 2 sama dengan ekspektasi epsilon ke n yaitu 0. Variansi masing-masing sigma kuadrat, kovariansinya 0. Berarti saling independen antara epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon n. Nah ini ya, ini kovariansinya 0. Ya, saling independen. Pengamatan galat dengan respon saling independen. Nah, untuk mengestimasinya kita bisa menggunakan metode maksimum likelihood. Ya nanti ya. Selain pakai metode least square, bisa menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, kalau pakai metode maksimum likelihood, prinsipnya menggunakan fungsi likelihood. Fungsi likelihood itu sebenarnya fungsi kepadatan bersama dari Y, ya, yang dipandang sebagai fungsi parameter. Nah, maka yang dipakai parameternya yang dituliskan. Jadi syarat Y dan X-nya diketahui. Ya. Namanya fungsi likelihood. Jadi yang ditonjolkan parameternya. Di sini ada dua, yaitu beta sama sigma kuadrat. Betanya vektor, sigma kuadratnya skalar. Nah, ini ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi likelihood ini, kita menggunakan distribusinya Y tadi. Nah, dari sini kita dapat PDF-nya Y, baru dapat L. Ya, ini. Jadi kalau dituliskan buktinya seperti ini. Jadi sekarang kita sajikan dalam bentuk teorema. Y berdistribusi normal N variat X beta, sigma kuadrat. Ini sudah tahu model regresinya sama aja Y sama dengan X beta plus epsilon. Epsilonnya berdistribusi normal 0, sigma kuadrat I. Akibatnya Y berdistribusi normal ini. Ya. X-nya menjadi catatan penting, X-nya full rank. Ya. Jadi ranknya sama dengan K plus 1. Ya, ingat ini kita masih pakai penulisan awal bahwa variabel prediktornya sebanyak K. Parameternya sebanyak K plus 1. Ya kan? Sehingga matriks X-nya nanti berukuran N kali K plus 1. Ada N baris, K plus 1 kolom. Nah, estimator maksimum likelihood untuk beta dan sigma kuadrat masing-masing adalah ini. Nah, ini adalah estimator maksimum likelihood untuk beta identik dengan estimator least square untuk beta. Ya, jadi dengan dua metode, pakai metode least square maupun metode maksimum likelihood, beta topinya persis sama. Nah, kalau persis sama berarti nanti apa? Ekspektasi beta topi otomatis sama dengan beta, tak bias. Ya dah? Kovariansi beta topi pasti sama dengan kovariansi beta topi dari least square. Ya, sudah dibuktikan kemarin apa kovariansinya? Sigma kuadrat dikali inverse X transpose X. Gitu ya. Dan dia bersifat blue. Blue ini. Khusus untuk beta topi. Tapi untuk estimator sigma kuadrat yang dilambangkan dengan ini bersifat tak bias, jadi bukan blue. Ya. Jadi estimator maksimum likelihood untuk sigma kuadrat tidak bersifat blue, tapi estimator maksimum likelihood untuk beta bersifat blue. Ya, blue itu artinya apa? Dia merupakan fungsi linier dalam Y, tak bias dan variansinya minimum atau kovariansinya minimum. Ya, gitu ya.
Variansi dari setiap koefisiennya, beta 0 topi sampai beta K topi. Itu variansinya minimum ya. Yaitu bedanya estimator maksimum likelihood dengan estimator least square. Nah, untuk membuktikan ini, kita tuliskan fungsi likelihood-nya. Ingat, fungsi likelihood itu adalah PDF bersama, yaitu PDF dari Y, yang dipandang sebagai fungsi parameter. Berarti Y sama X-nya diketahui. Ya, Y sama X diketahui dari data. Nah, ini adalah distribusi normal multivariat yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Ya, karena di sini Y-nya berdistribusi normal ini, rata-ratanya ini, kovariansinya itu, rumusnya kan 1 dibagi akar 2pi pangkat N. Akar 2pi pangkat N itu bisa ditulis 2pi pangkat N per 2. Ya, dikalikan lagi akar, determinan dari sigma, sigmanya sigma besar ya. Ya, determinan dari sigma di akar. Ya, nanti ketemu ini. Nah, ini kan sigma besarnya ini. Determinan baru di akar. Nah, E pangkat min setengah. Nah, ini setengahnya saya taruh depan belakang supaya kelihatan besar. Kalau setengahnya saya tulis di depan, bentuknya tegak gini nanti mengecil. Ya, sengaja saya taruh belakang supaya kelihatan besar eksponennya. Ini adalah dari Y min mu, mu-nya X beta, transpose kali inverse dari sigma besar. Nah, inverse-nya ini dikali Y min mu, mu-nya X beta. Ini distribusi normal multivariat dengan N variat. Nah, sudah tinggal menyederhanakan determinan dari sigma kuadrat I itu hasilnya sama dengan sigma kuadrat pangkat N atau sigma pangkat 2N. Masih ingat determinan K kali I? Kalau I matrik identitas berukuran N kali N, maka hasilnya K pangkat N. Nah, secara sama ini berarti sigma kuadrat pangkat N. Kemudian dipangkatkan lagi setengah, tinggal sigma kuadrat pangkat N. Ya, jadi sigma kuadrat pangkat N itu bisa ditulis seperti ini kan. Ini kan dipangkatkan kan sigma kuadrat pangkat N per 2, kan sama saja sigma kuadrat pangkat N. Ya, sigma kuadrat pangkat N atau sigma pangkat N. Kan 2 dikali N per 2 kan N. Ya, dari sini hasilnya. Hasil determinan ini sigma kuadrat pangkat N, berarti sigma pangkat 2N. 2N kali setengah berapa? N. Nah, ini hasilnya sigma pangkat N ini. Persis sama dengan ini nanti. Ya. Cuma pangkat N per 2-nya dikeluarkan sehingga jadi sigma kuadrat. Ya. Yang ini jadi begini. Kenapa? Masih ingat inverse dari K kali I, hasilnya 1/K dikalikan I. Inverse dari I kan tetap I. I dikali sesuatu, maka I-nya hilang. Karena nggak ngefeknya. Tinggal hasilnya nanti ini 1 per sigma kuadrat. Ya, dibagi dengan 2 berarti menjadi 1 per 2 sigma kuadrat. Nah, ini 2 sigma kuadrat. Nah, tinggal minus Y min X beta transpose kali Y min X beta. Nah, ini ya. Setelah itu kita log. Nah, kalau ini kita log jadi begini kan. Ini kalau saya log berarti menjadi min N per 2. Ini kan pangkat min N per 2. Min N per 2 ln 2pi. Min N per 2 ln sigma kuadrat. Ya. Jadi ini diperoleh dari ln-nya ini. Silakan ambil kertas buram supaya lebih yakin. Nah, berikutnya ini kalau saya ln dari E pangkat sesuatu berarti tinggal sesuatu. Jadi seolah-olah I-nya hilang. Nah, jadi tinggal min 1 per 2 sigma kuadrat kali ini. Ini saya pindah ke depan sekarang. Sampai sini sudah berhenti, tinggal diturunkan. Turunkan terhadap beta, samakan dengan 0, nanti dapat hasil ini. Silakan ambil kertas buram, nanti saya tanyakan ketika tatap muka. Ya. Nah, untuk sigma kuadratnya sama, turunkan ini terhadap sigma kuadrat, berarti ini 0 turunannya. Diturunkan terhadap sigma kuadrat kan berarti apa?
1 dibagi sigma kuadrat. Jadi tinggal min N per 2 ya toh, dikali 1 per sigma kuadrat. Ini turunkan terhadap sigma kuadrat jadi apa? Plus 1 per apa? 2 sigma kuadrat. Ya, jadi masih ingat turunannya 1/x. Turunannya 1/x itu kan minus 1/x kuadrat. Jadi sigma pangkat 4 ini nanti. Di sini nanti min N per 2 sigma kuadrat ya, kali sigma kuadrat. Nah ini nanti jadi plus 1 per 2 sigma pangkat 4 dikali ini. Samakan dengan 0, nanti dapat sigma topinya ini. Silakan buktikan ya. Sudah saya beri petunjuk tadi. Sudah, saya terbukti itu. Sekarang sifat-sifatnya. Estimator maksimum likelihood itu dari model regresi normal tadi, model regresi normal tadi ini, itu memenuhi sifat ini. Nah, lihat, beta topi berdistribusi normal K plus 1 variat, karena dimensi dari beta topi itu kan K plus 1. Nah, kita buktikan dulu ekspektasi beta topi nanti sama dengan beta, ya kan? Terus yang kedua, kovariansi beta topi sama dengan ini. Ini persis sifatnya ini dimiliki oleh estimator least square. Jadi estimator least square beta topinya juga begini. Estimator maksimum likelihood beta topinya juga memenuhi ini. Nah, sifat yang kedua, N kali sigma topi kuadrat, ya, dibagi sigma kuadrat, ini berdistribusi chi square derajat bebas itu. Atau ini, ya, berdistribusi chi square derajat bebas N min K min 1. Ya, ini sudah kita buktikan sebenarnya, cuma pakai N min 1, buktinya yang sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuktikan keduanya ini atau itu sebenarnya mudah. Lihat, sigma topi kuadrat itu sudah dibuktikan hasilnya ini. Nah, jadi kalau sigma topi kuadrat Anda ganti ini, terus kalikan N ya ini kalikan N sigma topi kuadrat, ini kan juga kali N. Berarti N sigma topi kuadrat sama dengan itu kan? Nah, kalau dibagi sigma kuadrat berarti ini juga ikut dibagi sigma kuadrat. Berarti sama saja kita mencari distribusi dari ini dibagi sigma kuadrat. Silakan ambil kertas buram, buktikan nanti saat tatap muka. Nah, ini banyak pelajaran yang penting di sini. Anda mulai berlatih menurunkan ya. Silakan. Jadi ini kalikan N, kemudian bagi sigma kuadrat, ini juga kali N, hilangkan. Berarti kali ini bagi sigma kuadrat. Berarti sama saja mencari distribusinya, ini dibagi sigma kuadrat. Nanti bisa dibuktikan ini berbentuk Y, berarti kan transpos, gitu, Y transpos, dikalikan I min H kali Y. Jadi Y transpos dikalikan, kurung buka ya, I min H kali Y tinggal per sigma kuadrat. Tunjukkan ini berdistribusi Chi square derajat bebas N min K min 1, itu tugasnya. Ya. Nanti akan terbukti yang ini, sudah. Kalau yang ini, saya menggunakan S kuadrat. S kuadrat itu estimator tak bias untuk sigma kuadrat. Di mana S kuadrat sudah dijelaskan di awal, 1 per N min K min 1 dikalikan sigma YI dikurangi YI dugaan kuadrat. Di mana YI dugaan itu adalah XI kali beta topi. Ya. Yang S kuadrat ini. Jadi ini S kuadrat itu coba tak buka lagi. S kuadratnya. S kuadrat. Ya. S kuadrat. Nah ini. S kuadrat itu SSE dibagi N min K min 1. SSE-nya ini. Nah, Y dikurangi apa tadi? X beta topi transpos dikali Y min X beta topi itu sama dengan ini. Ya, kalau ingin
lengkapnya SSE-nya itu ada di sini kalau nggak salah. S kuadrat ya. Nah ini ya, ini S kuadrat ya. Kan tadi saya nulisnya N min K min 1 kali S kuadrat kan. Nah, persis kan. Ini kan tidak lain apa? Sigma topi tadi. Sigma topi tapi dibagi N. Ini baru sigma topi kuadrat. Berarti N min K min 1 kali S kuadrat itu tidak lain adalah ini. Ya, tidak lain ini. Nah ini kalau diuraikan jadi transpos Y I min H kali Y. Persis sama dengan yang N kali sigma topi kuadrat per sigma kuadrat. Ya, gitu. Ya, persis sama dengan yang ini. Ini ya, mirip. Makanya distribusinya sama. Jadi ini kalau diuraikan persis sama dengan hasil uraiannya ini nanti. Ya. Tunjukkan ini. Terus yang ketiga, dia itu saling bebas. Nah ini buktinya mudah. Beta topi tadi apa? Beta topi adalah inverse X transpos kali X dikali X transpos Y. Gitu ya. Berarti sama aja matrik A kali Y. Sigma topi kuadrat ini dinyatakan dalam bentuk kuadratik sama dengan apa? 1/n dikalikan apa? Transpos Y I min H kali Y. Ya, gitu ya. Berarti ada matrik A, ada matrik B. Ya, di mana kovariansinya sigma kuadrat I. Berarti cukup ditunjukkan bahwa A dikalikan B itu sama dengan matrik 0. Berarti ini saling bebas. Nanti saya tanyakan waktu tatap muka. Nah, itu sudah cara membuktikannya seperti itu. Di sini enggak saya uraikan, terlalu banyak nanti uraiannya di sini ya. Nah, ini tugasnya nanti masing-masing menunjukkan. Yang saya buktikan itu cuma yang ini aja. Ya. Beta topi berdistribusi normal ini. Dari mana buktinya? Beta topi itu berbentuk estimator linier dalam Y. Ya, jadi ini saya anggap sebagai A kali Y. Atau ditulis A kali Y dengan A-nya ini. Ya, kita gunakan teorema 24A bagian 2. Ya, kalau Y berdistribusi normal begini, maka A dikali Y berdistribusi normal juga. Minnya adalah A kali ini minnya. Kovariansinya sama dengan A dikalikan kovarian Y dikalikan transpos A. Ya, nanti terbukti ini. Lihat teorema sebelumnya ya, di bab berapa itu? Bab 3 kalau nggak salah ya. Yang distribusi normal multivariat itu. Nah, silakan dicek. Nah, itu buktinya ya. Nanti saya tanyakan supaya lebih jelasnya. Nah, sekarang kita ke teorema 56C. Y berdistribusi normal. Nah, ini adalah regresi dalam bentuk normal ya. Maka estimator maksimum likelihood beta topi dan sigma topi kuadrat adalah statistik cukup bersama untuk beta dan sigma kuadrat. Menurut teorema Newman, ya, untuk mencari statistik cukup bersama, cukup kita tuliskan bahwa PDF bersama dari Y itu dapat dinyatakan sebagai fungsi dari ini, beta, sigma kuadrat, serta estimatornya. Dikalikan dengan fungsi Y saja. Jadi seolah-olah lepas ya, ini fungsi parameter dan fungsi estimator dari parameter. Ya ini kan, lambangnya pakai G ini, dikali fungsi dari Y. Kalau PDF-nya bisa dipecah menjadi dua komponen ini, maka dikatakan beta topi dan sigma topi kuadrat statistik cukup bersama untuk beta dan sigma kuadrat. Ini menurut teorema faktorisasi Newman. Faktorisasi itu artinya perkalian. Jadi selama PDF-nya bisa dipecah menjadi perkalian ini, dua buah fungsi ini, maka dikatakan ini ya, statistik cukup bersama untuk beta dan sigma kuadrat. Untuk membuktikan saya ambil eksponennya. Nah, ini kan dari distribusi normal. Eksponennya ini yang penting. Nah, eksponennya kan berbentuk seperti ini.
Cuma dibagi 2 per sigma kuadrat aja. Nah, 2 per sigma kuadrat kan konstanta. Enggak saya pakai, saya cukup uraikan ini. Ini bisa saya modifikasi secara aljabar jadi begini. Ini kan enggak ada beta topinya kan. Sekarang muncul beta topi. Ya, jadi saya kurangi X beta topi, saya tambah X beta topi. Nilainya tetap 0, tidak merubah nilai asal. Secara sama ini juga. Setelah itu ini saya kurung di sini. Y min X beta topi. X beta topi min X beta. Y min X beta topi plus X beta topi min X beta. Sehingga ada 4 suku. A plus B ditambah transpos ya. C plus D, seolah begitu. Kalau dikalikan 4 suku itu, maka muncul 4 suku. Ini kan 2 suku dikalikan pasti 4 suku kan. Nah 4 suku itu bisa direduksi tinggal 2 suku saja. Ya, hasilnya adalah ini. Nah ini hasilnya. Nah ini yang menarik ya, yang menarik tinggal 2 suku ini nanti. Tugas Anda menunjukkan lagi bahwa kalau ini transpos kali ini, itu nanti jadi sama dengan ini. Silakan dibuktikan. Coba lihat ya, saya beri petunjuk. Caranya ini saya transpos dulu, jadi transpos Y min X beta topi. Plus transpos ini. Ini kalau saya transpos, ini pindah ke depan, beta topi min beta transpos kali X transpos. Ini biarkan transposnya di sini. Nah ini biarkan begini. Nah kalau ini saya transpos, saya kalikan itu, maka muncul ini. Sudah ketemu 1 suku. Nah sekarang tunjukkan yang suku ini. Dari mana nih? Ternyata dari sini. Ini saya transpos, kan jadi beta topi min beta transpos kali X transpos. Kalikan X beta topi min beta, kan jadi ini. Nah suku yang 2 itu mana? Sebenarnya yang kedua itu ini. Transposnya ini, gitu, dikali itu nilainya 0. Silakan buktikan. Transposnya ini dikali itu nilainya juga 0. Nah tugas Anda menunjukkan itu di tatap muka nanti ya. Sehingga terbukti ini. Kenapa 0? Karena kita menggunakan persamaan normal. Nah, ingat ya, persamaan normal ini diperoleh dari estimator least square maupun estimator maksimum likelihood. Sama kan hasilnya? Ketemu ini juga. Ya, dengan adanya ini maka suku yang saya sebut tadi, transposnya ini kali itu 0. Transposnya ini kali itu juga 0. Silakan buktikan ya. Nanti tinggal ini saja kalau ini. Nah, yang ini tidak lain sama dengan N kali sigma topi kuadrat. Kenapa? Karena sigma topi kuadrat kan ini dibagi N. Atau seper N dari ini. Kalau saya tanya kali silang kan jadi N sigma topi kuadrat. Yang ini tetap. Nah ini yang akan saya gantikan ke PDF-nya ini. Ya, PDF-nya itu kan ini, waktu diuraikan. E pangkat min ini asalnya dari Y min X beta transpos kali Y min X beta per 2 sigma kuadrat. Karena ini sudah saya ganti ini kan jadi ini. Nah dari sini terbukti semuanya ini mengandung fungsi dari beta sigma kuadrat, beta topi, sama sigma topi. Nah, berarti ini adalah saya beri nama G dari ini. Nah, fungsi Y-nya nggak ada itu berarti nilainya 1 kan. Jadi HY-nya ini dipilih 1. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bisa difaktorisasi menjadi 2 suku atau 2 fungsi. Ya, berarti dia statistik cukup bersama. Ya, itu ya cara menunjukkan statistik cukup bersama. Nah, dia statistik cukup bersama tetapi tidak saling bebas. Kenapa? Karena suku yang ini tidak bisa dipecah menjadi 2 komponen. Ya, kalau ini bisa saya pecah menjadi 2 komponen yaitu G dari beta, sigma kuadrat dikali G dari ini, maka dikatakan dia saling bebas. Ya, karena tidak bisa dipecah lagi, ya, maka enggak saling bebas. Ya. Jadi dia statistik cukup bersama tetapi tidak cukup saling bebas atau tidak saling bebas. Ya.
Jadi statistik cukup bersama tapi tidak saling bebas. Ya, itu penjelasannya. Sekarang kita masuk ke koefisien determinasi dalam regresi, di mana X dianggap tetap. Ya. Nah, kita tahu dari model sentral tadi, SSC-nya gini kan. SST dikurangi ini. Berarti kan, SST kurang ini. Nah, ini bisa saya tulis pindah ke kiri. Jadi ini saya namakan SST. Ya, sehingga bentuknya jadi gini. Ya, jadi ini diperoleh dari sini kan. Tinggal putar ke sini. Nah, jadi ini. Ini namanya SST, sum square total. Ini namanya SSR, sum square regresi. Berarti kan SSR itu banyak jenis penulisannya. Kalau dalam bentuk model sentral, maka SSR-nya berbentuk begini. Kalau dalam bentuk model regresi normal, ya normal, tidak pakai XY tapi pakai X, maka SSR-nya apa? SSR-nya menggunakan beta topi transpos dikali X transpos Y. Ya, plus SSE. SSE-nya cuma menggunakan rumus Y transpos Y. Ya, minus apa? Beta topi transpos dikalikan X transpos Y. Gitu. Nanti ketemunya sama. Ketemunya sama. Nah, ini saya menggunakan pendefinisiannya koefisien determinasi melalui model apa? Sentral. Model sentral ya. Sehingga kita dapat bentuk yang sama. Nah, ini SST selalu SSR ditambah SSE. Ya, jadi ini SSR-nya. Nah, dari definisi SSR ini saya bisa mendapatkan ini bentuk baru. Nilainya ini tidak lain sama dengan nilainya itu. Nah, ini ya, menarik kalau kita belajar teorinya ya. Lihat persamaan normal dari persamaan 33 kan kita punya ini tadi. Kan tadi beta topi 1 tebal itu kan inverse XY transpose XY dikali XY transpose Y. Kalau dikalikan XY transpose XY kan jadi ini. Namanya persamaan normal. Ya, kalau begitu saya kalikan ruas kiri dengan beta 1 topi tebal transpose. Beta 1 topi tebal transpose. Ini juga beta 1 topi tebal transpose. Maka ini berubah jadi SSR. Jadi SSR itu bisa ditulis begitu. Ya, ditulis begitu. Atau begini. Ya, jadi ini saya transpose ya. Saya transpose lagi. Nah, jadi kalau saya transpose ini berarti harus transpose lagi. Ini kalau saya transpose kan jadi XC kali beta 1 topi. Ya. Nah, dari pengertian ini saya definisikan R kuadrat. R kuadrat itu definisi asalnya sebenarnya SSR dibagi SST. Ya, SSR dibagi SST. Ya, ada yang mendefinisikan dalam bentuk SSE, boleh. SSR-nya diganti apa? 1 min SSE. Jadi SSR diganti SSR diganti SST min SSE. Ya, SST min SSE maka ketemu SSE min SST dibagi SST jadi ketemu 1 min SSE per SST. Maka itu juga boleh sama hasilnya ya. Nah, ini akhirnya kita dapat bentuk ini SST, SSR plus SSE. Dari manapun kita urai tetap ketemunya ini juga. Ya. Kalau kita isikan seperti ini. Ya, ini seperti ini. Jadi R kuadratnya jadi ini. Ini dari SST tadi. Sigma YI min Y bar kuadrat. Diuraikan jadi ini kan. Ini sigma Y kuadrat min N Y bar kuadrat. Ini SSR tadi. Beta topi transpos X transpos Y min N Y bar kuadrat. Ya. Ya, silakan seperti itu. Di sini memperolehnya. Nah, ini pun juga modifikasi. Ini SST diurai jadi itu kan. Nah, ini saya modifikasi aljabar.
saya tambah dengan itu, saya kurangi dengan itu loh. Kan nilainya ini 0. Tetap muncul ini min itu. Nah, ini saya beri nama SSR. Ini saya beri nama SSE. Ya, ini dari bentuk model normal, gitu ya. SSE-nya sekarang ditulis seperti ini. Nah, SSR ini yang saya pakai untuk merumuskan R kuadrat. Ya, bisa begini kan. Saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, ini R kuadrat terkoreksi atau R kuadrat apa namanya? Adjusted. Ini sebenarnya diperoleh dari 1 min SSE per derajat bebasnya, yaitu N min K min 1, dibagi SST per derajat bebasnya, yaitu N min 1. Silakan buktikan, bisa ditulis dalam bentuk R kuadrat seperti ini. Nah, nanti di tatap muka saya tanyakan, tunjukkan bahwa RA kuadrat ini itu diperoleh dari 1 min SS apa? E per N min K min 1 dibagi SST per N min 1. Nanti ketemu ini. Dengan menggunakan R kuadratnya tadi apa? SS 1 min SSE per SST. Itu R kuadratnya. Ya, silakan diuraikan seperti itu, nanti dapat ini. Nah, sekarang kita praktekkan untuk menghitung R kuadratnya, kita pakai rumus ini tadi. Ya, dengan menggunakan tabel 51 datanya. Ini tinggal dihitung aja, ini urusan ngitung ini sudah kita kerjakan pakai komputer aja ini sudah. Gak mungkin manual ya, kelamaan kalau manual. R kuadrat adjustednya ini. Ya, N-nya 12 kurangi 1, 11. Nah ini R kuadrat, nilai ini pakai di sini. Min K, K-nya 2 kan, banyaknya variabel prediktor, dibagi 9 derajat bebasnya. Ya, itu cara ngitung. Nah ini gambaran geometrisnya ya. Koefisien determinasi tadi kan rumusnya ini. Ini adalah SSR dibagi SST. Ini kalau dihitung, ya beta 1 topinya tadi diganti apa? Inverse SXX dikalikan SYX. Nah kalau ditranspos jadi begini. Nah ini hanya mengubah ini ke bentuk SXX sama SYX. Ya. Nanti jadi ini. Nah, disederhanakan ternyata jadi gini. Ini jadi begitu. Silakan nanti tunjukkan bahwa ini berubah jadi itu. Nah ini gampang ya. Ini tidak lain apa? Ini kalau saya bagi N-1 kan namanya sudah SY kuadrat. Nah supaya menjadi SY kuadrat berarti kalikan N-1 dibagi N-1. Nah nanti N-1-nya kecoret dengan yang di atas. Ya, tinggal seper N-1 sigma YI min Y bar kuadrat namanya SY kuadrat. N-1-nya kecoret, makanya hilang di sini. Silakan tunjukkan bahwa ini tidak lain sama dengan itu. Ya. Gambaran geometrisnya begini. Ini namanya ruang prediksi, ini data. Ruang data. Jadi kalau saya gambarkan, ini ada data Y berupa vektor kan, Y1, Y2 sampai Yn. Ini dimensinya N, tapi difilosofikan seperti bidang untuk memudahkan. Ya, ternyata vektor apa namanya? Vektor ini Y dugaan dengan Y. Dengan Y dugaan dengan YJ Y bar J. Y bar ini apa namanya? Skalar dikalikan vektor satuan jadi vektor. Ya. Ini kalau saya gambarkan seolah-olah saya punya apa? Proyeksi ortogonal. Berarti vektor ini diproyeksikan pada vektor itu, ketemu hasilnya ini. Dia membentuk sudut theta. Ini gambarannya seperti itu. Ya, jadi vektor Y bar J, Y. Ya, kalau ingin menghitung ya vektor ini kurang itu. Vektor ini kurang itu. Teori vektor ya. Nah, jadi vektor ini membentuk sudut theta dengan vektor itu. Nah, kalau ini saya proyeksikan, ya, ini vektor Y dengan Y topi, you know. Ini namanya apa? Galat kan?
Ya, kalau saya ingin membentuk ini namanya vektor galatnya. Ya, jadi Y kurang Y topi. Ini namanya vektor galat. Ini ternyata tegak lurus dengan apa? Ini. Y bar J, Y topi. Ini gambarannya ya. Ini kalau dituliskan seperti ini. Ya. Y dikurangi Y bar J loh, ya kan? Y kurangi Y bar J. Berarti vektor apa ini? Vektor ini. Ya, masih ingat kalau kita belajar vektor, kalau saya punya titik pangkal A, titik ujung B, maka kita punya vektor AB. Cara memperolehnya B kurangi A. Vektor posisi B kurangi vektor posisi A. Sama. Vektor ini berarti Y kurang itu. Vektor itu berarti Y topi kurang ini. Membentuk sudut theta. Ya. Nah, masih ingat rumusnya cos theta itu apa? Ini dot itu dibagi panjangnya ini kali panjangnya itu. Atau normnya ini bagi normnya itu. Kan waktu belajar Ale kan sudah dapatkan itu ya. Nah itu pun bisa dibuktikan kalau mau kita rinci ya. Jadi ilmu dasarnya SMA digunakan di sini. Aturan cosinus. Ya. Itu gambaran geometrisnya. Nanti kita ini. Cos theta ini dari A dot B dibagi besar A atau panjang A kali panjang B. Nah, yang saya bilang tadi. Masih ingat, norm A itu sama dengan akar A dot A. Nah, inner produknya, perkalian dalam. Hasil kali dalam. Nah, nanti dapat ini. Ya. Ini karena tegak lurus kan, vektor Y min Y dugaan dengan Y dugaan min Y bar J kan tegak lurus, maka dotnya ini 0. Nah, tinggal ini. Dari sini saya dapatkan R besar, itu adalah cos theta ternyata. Nah, R besar ini kalau saya kuadratkan namanya koefisien determinasi. Jadi dicari melalui cara geometris. Bisa juga pakai gini. Y topi dapat, ya kan? Y barnya dapat kan dari rata-rata Y kali J. Lewat sini juga bisa. Tinggal dikuadratkan, hasilnya ini ternyata tidak lain SSR per SST. Itu hubungannya di situ. Ya. Nah, ada estimator berikutnya namanya GLS. Nah, kapan GLS ini digunakan? Ketika galatnya, kovariansinya tidak berbentuk sigma kuadrat kali I, tapi berbentuk umum, sigma kuadrat kali V. Nah, maka untuk mengestimasi beta ini, kita menggunakan metode GLS, yaitu least square yang diperumum. Nah, ini berlaku apabila kovarian Y-nya ini. Nah, kalau secara umum berlaku, maka secara khusus kalau seandainya ini saya ganti I, ya lebih berlaku lagi. GLS itu bisa mengatasi banyak hal. Bisa kasusnya itu apa? Variansinya berbeda, ya, variansi galatnya ya. Variansi epsilon 1 dengan variansi epsilon 2 berbeda. Nah, itu berarti pakai GLS. Ya, gitu ya. Jadi bentuknya bukan khusus begini, melainkan begitu. Nah, kalau saya tulis seperti ini. Ya, karena sigma-nya itu punya bentuk umum begini. Ya, di sini V itu dipilih matriks berukuran N kali N. Gitu, berukuran N kali N. Ya, bahkan di sini V-nya itu bisa apa? Antar galatnya bisa berkorelasi. Boleh berkorelasi, umum. Tidak harus matrik diagonal. Tapi kalau estimator weighted least square, V-nya ini harus matrik diagonal. Di mana diagonal utamanya tidak harus sama. Ya, kalau diagonal utamanya sama nanti jadi ini, sigma kuadrat I. Ya, kalau berbeda, nulisnya sudah tidak pakai I. V-nya jadi matrik diagonal. Ya. Jadi antar galatnya independen, berarti kan antar galatnya independen, variansi galatnya berbeda, maka pakai weighted least square. Ya.
Nah kalau GLS lebih umum lagi. Bagaimana kalau variansi galatnya berbeda dan ada korelasi antar galat? Ya, pakai GLS saja. Nah itu ya, itu maksudnya. Estimator GLS itu kalau dibuktikan nanti ketemu ini. Nah gitu ya. Nah ini cara membuktikannya juga tidak sulit sebenarnya ya. Saya punya model regresi ini, kovariansi dari Y itu sama dengan kovariansi dari galat, yaitu ini. X-nya matrik full rank yang penting. V ini adalah matrik definite positif. Ya, matrik definite positif berarti apa? Elemen diagonal utamanya positif. Itu yang penting. Tidak boleh nol ya. Ya, untuk model tersebut diperoleh estimatornya ini. Ini sifatnya blue. Artinya apa? Pertama dia linear dalam Y, ya kan? Karena bisa saya tulis AY kan ini. A besar kali Y. Kedua, ekspektasi beta topi sama dengan beta. Buktikan nanti. Yang ketiga, kovariansi dari beta topi itu sama dengan ini. Dan yang menarik, variansi dari beta 0 topi, beta 1 topi, sampai beta K topi itu minimum. Maka dikenal dengan blue. Ya, jadi estimator GLS bersifat blue. Ya, tugas Anda nanti tunjukkan ini sama itu. Gitu ya. Karena sigma kuadrat ini kita nggak tahu nilainya, diduga pakai S kuadrat. Rumusnya begini. Di Y kurangi S beta topinya ini pakai ini. Bukan beta topinya least square ya. Tapi beta topinya GLS. Ya, gitu. Dikalikan inverse V, dikalikan Y min X beta topi. Nah, nanti ini menggantikan itu, maka dapat penduga kovarian beta topi. Baru kita melakukan inferensi. Nanti ya. Di pokok bahasan terakhir kita pengujian hipotesis ya. Nah, itu kegunaannya di situ. Ya, gitu. Nah, ini buktinya. Ya. Nah, karena V itu matrik definit positif, maka bisa dinyatakan sebagai perkalian dua buah matrik, di mana matriknya ini adalah matrik non-singular. P-nya ini non-singular. Setiap matrik definit positif bisa difaktorisasi menjadi dua matrik P kali transpos P. Itu ya, ini yang menarik. Lihat teorema 16C. Nah, kalau V-nya ini saya inverse, ya, maka ini bisa saya inverse juga. Ini kalau saya inverse, sama aja inverse dari transpos P dikali inverse P. Ya, gitu. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas untuk membuktikannya. Ini saya kalikan dengan inverse P, ini saya kalikan inverse P. Ini saya kali inverse P. Ya. Maka saya dapat apa? Ini kan? Nah, sekarang saya coba analisis vektor galatnya. Epsilonnya vektor, ini matrik. Matrik kali vektor, vektor. Vektor galat yang baru ini, saya hitung ekspektasinya, ternyata 0, memenuhi syarat kan? Ekspektasi dari vektor galat tetap 0. Yang menarik kovariansinya. Kovariansi dari vektor galat ini, ya, itu kan sama dengan ini. Kovarian dari epsilon tadi adalah sigma kuadrat dikalikan V. Nah, ini. Jadi inverse P dikalikan sigma kuadrat kali V dikalikan ini. Perhatikan. Ya. Ini bisa saya tukar tempat. Ini bisa dibuktikan bahwa transpos dari inverse P sama dengan apa? Inverse dari transpos P. Nah, gitu ya. Inverse dari transpos P. Ini sifat pertukaran operator. Sigma kuadrat skalar pindah ke depan. V-nya ini saya ganti dengan P kali transpos P. Nah, gitu ya. Ternyata ini hasilnya matrik identitas, ini juga matrik identitas, hasilnya jadi sigma kuadrat I. Perhatikan sekarang. Vektor galatnya, kovariansinya sigma kuadrat I. Memenuhi bentuk standar kan? Ekspektasinya 0. Berarti vektor galatnya berdistribusi normal dengan minnya 0, kovariansinya sigma kuadrat I. Kalau begitu, lakukan
cara estimator least square. Least square-nya bisa dipakai. Jadi butuh persamaan normal kan nanti ya. Nah, akhirnya kita dapat estimatornya ini. Dengan menggunakan variabelnya X berubah jadi inverse P kali X. Responnya berubah inverse P kali Y, gitu aja. Kan jadi ini nanti. Inverse dari X transpose kali X. Nah, cuma X-nya berubah ini. Ya kan? Berubah inverse P kali X. Nah, inverse transpose dari X berubah jadi ini kan? Berubah jadi ini. Dikalikan dengan inverse PY. Responnya inverse PY. Nah, ini tinggal diselesaikan. Ya. Ini kalau diselesaikan jadi apa ini? Tukar tempat, jadi inverse dari transpose P. Nah, ya kan? Dikalikan inverse PX. Ya gitu. Dikalikan ini. Ini kalau saya tuliskan kan jadi transpose X dikalikan tukar tempat lagi inverse dari transpose P kalikan inverse P. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Ini bisa saya tulis inverse-nya saya keluarkan, P-nya ini pindah ke depan. Nah, transpose P-nya pindah ke belakang. Ini tidak lain namanya V kan tadi. Jadi inverse V. Ini namanya juga V, jadi inverse V. Terbukti. Ya. Nah, dari sini ekspektasinya sudah gampang buktinya. Ekspektasi beta atau pi berarti ekspektasi ini. Ininya tetap, tinggal ekspektasi Y. Ekspektasi Y-nya itu apa? X beta. Ya. Ekspektasi Y adalah X beta. Tinggal kalikan X beta, maka yang muncul apa? Beta saja kan? Nah, jadi sifatnya adalah blue. Ya, tak bias. Ya. Di ekspektasi ya. Nah, untuk estimator GLS tadi, GLS hasilnya ini kan, lihat mirip dengan maksimum likelihood. Berarti kan, beta topinya loh, mirip sekali, cuma bedanya disisipkan inverse V. Kalau tadi kan identitas V-nya. Jadi identitas di inverse tetap identitas sehingga hilang, tinggal X transpose X. Maaf ini ada inverse-nya ya. Ini ada inverse-nya, masih ada kesalahan tulis ya. Nah, sigma topi kuadratnya ini. Nah, untuk membuktikan kita gunakan likelihood ya, fungsi likelihood-nya ini sama caranya. Seperti ini, cuma bedanya sigma besarnya tadi diganti determinan dari sigma kuadrat V. Jadi masih muncul V. Gunakan sifat determinan, karena ini berukuran N kali N, berarti sigma kuadrat pangkat N, dikali determinan V. Bedanya itu. Ya, masih ada inverse V. Nah, habis itu di log kan, ya, di log. Ya. Nah, setelah itu di log, nanti habis itu turunkan terhadap beta, maka samakan dengan 0 ya. Dan turunkan terhadap sigma kuadrat sama dengan 0, dapat ini sudah. Nah, itu tunjukkan ya. Tunjukkan itu. Saat tatap muka ya. Ini yang namanya GLS. Nah, ini ada contoh model regresinya saya nyatakan dalam bentuk model sentral. Nah, ini J sama XJ. Jadi X-nya saya nyatakan dalam bentuk JXJ. Berarti parameternya saya namakan alfa beta 1. Kita sudah tahu isinya beta 1, XC, ya kan? Ini epsilon. Nah, dengan pola matrik kovariansinya ini. Nah, ini berbentuk sigma kuadrat V ini. Bukan sigma kuadrat I. Ya. Ini kalau saya selesaikan, ya ini, itu sama dengan ini. Gampang ya, menguraikannya. Silakan cek matrik identitas, matrik satuan J. Silakan nanti jadi ini. Nah, berarti bentuk V-nya sangat apa? Sangat khusus. Variansinya 1. Ya. Jadi bentuknya begini. Jadi variansinya kalau ini 1 berarti apa? 1 dikali sigma kuadrat. Berarti variansinya epsilon 1 itu sigma kuadrat, variansi epsilon 2 juga sigma kuadrat,
variansi epsilon yang ke N juga sigma kuadrat. Tapi kovariansinya rho kali sigma kuadrat. Nah, berarti nggak bebas kan? Antar galaknya tidak bebas. Nah, ini hanya bisa diatasi pakai GLS, kasus begini. Ya, pakai GLS. Ya. Maka gunakan ini, dihitung. Ya. Ini sudah ditunjukkan cara ngitungnya juga. Gunakan estimator GLS. Hitung satu-satu yang ini dulu ya. Ini saya hitung dulu dengan mengganti X-nya itu adalah ini. Nah, JXC. Kalau ditranspos ya jadi begini. Kali inverse V kali X. Nah ini tinggal kalikan inverse V kali J. Koma inverse V kali XC. Baru kalikan baris kali kolom. Nanti ketemu ini. Baris kali kolom ketemu ini. Baris kali kolom. Ini dikalikan dulu ke dalam ya. Ini dapat ini. Ya, sekarang dari bentuk ini kita bisa hitung inverse-nya. Nanti inverse-nya nanti ketemu ini. Ya, inverse-nya ketemu ini. Nah, ini belum inverse ya, masih hasilnya ya. Kalau dihitung nanti ketemu ini jadi matri blok diagonal kan. Nah, kalau blok diagonal di inverse gampang sudah. Ini tetap 0, ini diubah menjadi kebalikan. Seper BN. Ya, ini seper BN, ini jadi di inverse. Ya, seper A dikalikan inverse-nya ini. Itu aja, inverse dari ini. Ya, sudah bisa dihitung seperti itu. Nah, ini ya. Kalau V-nya tadi berbentuk begini, ini punya keistimewaan matrik ini. Kalau di inverse bentuknya khusus begini, di mana A-nya itu ini, B-nya ini. Ya, ini kalau diselesaikan, ya, A-nya diganti ini, B-nya diganti itu, gitu, maka kalikan dengan transpos X dikali inverse Vx, nanti dapat ini. Nah, ini butuh urean ya. Sedangkan inverse V dikalikan, transpos X dikalikan inverse Vy ini yang suku belakangnya, itu jadi ini. Silakan inverse V-nya ini tadi, kalikan transpos X, kalikan Y, nanti jadi ini. Sehingga estimatornya ini, ya kan? Ini kalau diselesaikan jadi ini. Alpha topinya Y bar, beta 1 topinya ini. Lihat bentuknya mirip model sentral, tidak mengubah strukturnya. Alpha topinya begini, beta 1 topinya begitu. Ya. Itu cara memperolehnya ya melalui proses aljabar tadi. Ya. Ya, silakan itu jadi nanti ini diinvest dulu, ini jadi seper BN, ini 0, ini seper A, investnya ini, kalikan dengan itu, nanti dapat ini. Ini butuh buram, kata buram lagi ya. Oke, saya kira diingatkan aja sampai ini ya. Berikutnya slide yang ke-48, nanti saya nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.